Shalom. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 mulai. Roma pasal 8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman, judulnya sangat bagus, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat-ayat ini sungguh ayat-ayat yang sangat menguatkan, dan dia bagian-bagian akhir di sini bahkan kita berbicara tentang malaikat, tentang pemerintah-pemerintah, tentang makhluk-makhluk yang lain, dan semuanya itu sungguh nyata. Sungguh nyata, kita harus percaya itu, kita harus mengalami. 2 hari yang lalu saya di WA oleh seseorang yang saya tidak kenal, tetapi dia katakan, saya dulu pernah konseling sama bapak saya dari Jakarta, dia bilang. Dan dia menceritakan bahwa saudaranya ketika tidur dan beberapa kali sepertinya ada orang tidur dan mengelus-elus dia, ya. Dan dia tanya, Pak, itu apa ya? Apakah dari Tuhan atau dari setan? Saya jawab 90% lebih itu setan. Kemudian Tuhan perlihatkan pada saya melihat sumur dan pohon-pohon yang besar. Dan saya katakan, saya tanya kepada ibu itu, Ibu, apakah rumah kakaknya itu ada sumur dan pohon-pohon yang besar? Oh iya Pak, betul. Ya sudah, ditahirkan aja tempat itu, saya katakan. Itu setan ada keluar dari sumur itu, saya katakan. Dan dia katakan, ya Pak, saya mau ke sana dan saya mau doakan. Nanti kabar selanjutnya saya beritahukan kepada Bapak. Dan masih belum ada kabar, tetapi saya mau katakan ini waktunya kita beribadah sungguh-sungguh. Karena kuasa roh-roh jahat itu sedang dilepaskan. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan anak-anak kaum muda dan saya katakan ini banyak loh santet-santet yang sedang dilepaskan sekarang. Kalau kita tidak kuat sungguh-sungguh secara iman, kita pasti kena. Kita berpikir bahwa kita ini hanya sakit biasa, tetapi ada kuasa roh jahat di balik itu. Saya kemarin berbicara dengan Pak Eko yang sudah sembuh dari COVID. Ya, dia sempat masuk rumah sakit dan dia katakan begini,
Di hari kelima Pak, saya sudah drop sungguh-sungguh. Saya sudah tidak bisa nafas. Saya keringat dingin, tapi merasa panas semua. Dan setan-setan itu muncul semua yang mau mengambil nyawa saya. Orang-orang di sekitar saya yang sama-sama COVID itu sudah jerit-jerit. Mereka lihat seperti itu. Dan Pak Eko katakan, kamu tidak boleh menyentuh saya, karena saya masih ada jadwal pelayanan, dia bilang. Kata Pak Yusa, kalau masih ada jadwal pelayanan, saya tidak boleh mati, saya harus selesai. Dia bilang. Dan setelah lolos itu Pak, dia bilang, saya mulai membaik. Yang paling bahaya COVID itu dia katakan, roh intimidasi yang akan membuat kita takut, yang sepertinya akan menjemput nyawa kita. Tetapi kalau iman kita kuat, kalau kita dipenuhi firman, sidang jemaat, ada waktu Tuhan untuk menjemput kita yang tidak boleh dipercepat oleh kuasa roh jahat. Saya mau katakan, ada waktu Tuhan yang sudah ditetapkan bagi kita yang tidak boleh dipercepat oleh kuasa roh jahat. Oleh karena itu kita harus mengetahui kebenaran firman ini sungguh-sungguh. Mari kita lihat di sini keyakinan iman, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas ayat ini tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah pasti. Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena Allah di pihak kita. Dengan ayat ini saja seharusnya kita sudah punya iman yang sangat kuat. Siapakah yang akan membuat kita sakit? Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kita. Karena Tuhan yang menyembuhkan kita. Siapakah yang akan membuat kita terhukum? Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan yang membebaskan kita, Tuhan yang sudah membebaskan kita. Ketika kita punya keyakinan satu ayat ini, bahwa Allah di pihak kita, seharusnya hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita tidak dipenuhi dengan kebimbangan, tidak dipenuhi ketakutan. Ya. Jangan katakan pada saya, Pak, tapi kita kan masih darah dan daging. Tidak, kita manusia roh yang hidup oleh firman dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu saya di fitness, saya tidak sengaja melihat seorang perempuan janda punya 2 anak dikatakan, dan dia buka dompetnya. Dompetnya ada uang 50.000, kemudian 2.000-an banyak. 50.000-nya hanya 1. Dan saya katakan, wah banyak ya uangnya. Apa ini sudah gajian, masih lama gajian lagi. Ini sudah ada. Ini nanti saya hanya ngandalkan kalau dikasih uang transport oleh perusahaan di mana saya bekerja. Dan saya katakan, yakinlah Tuhan pasti cukupi. Ya namanya hidup memang harus dijalani seperti roda yang berputar. Dia bilang. Saya katakan, awas lu, jangan sampai rodanya berhenti di bawah. Kalau sampai kamu di bawah rodanya berhenti, habis kamu. Oh, iya juga ya Kalau saya tidak percaya seperti itu. Saya katakan, tidak tahu agamamu, tetapi kalau saya percaya, Tuhan saya akan membawa saya naik terus menerus. Saya katakan, perhatikan dalam keadaan apapun juga, Alkitab katakan, berpegang teguhlah pada pengakuan iman kita. Jangan sampai tergoyahkan bahkan dengan keadaan apapun di sekitar kita yang sedang membuat kita menjalani itu. Berpegang teguhlah pada firman, maka itu yang akan terjadi. Yesus Tuhan katakan bahwa seperti apa yang kau akui di hadapanku, aku akan melakukannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Allah di pihak kita dan tidak ada yang mampu melawan kita. Tidak ada santet yang akan mampu menghancurkan kita. Tidak ada sakit penyakit yang mampu merenggut nyawa kita sebelum waktunya. Tidak ada kebangkrutan yang akan menguasai kita. Allah di pihak kita, Allah membela kita, Allah berperang bagi kita, Allah menyediakan semua yang kita butuhkan. Ayat 32. Iya, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan, catat ini, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah yang menyerahkan Yesus, dan Alkitab katakan segala sesuatu itu ada di dalam Kristus, dan Kristus ini diberikan kepada kita. Oleh karena itu semua yang ada di dalam Kristus itu berarti diserahkan kepada kita. Dan itu jelas dengan bahasa sederhananya, itu adalah segala sesuatu. Dan itu kita dapatkan bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu dikaruniakan kepada kita. Anda boleh catat kembali, Anda kan atas segala sesuatu. Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada berkat keuangan, ada sukacita, ada keharmonisan, semua yang baik Anda boleh pikirkan, dan itu semua termasuk dalam segala sesuatu. Semua yang kita harapkan, kita terima dan terjadi atas hidup kita, itu juga termasuk segala sesuatu. Segala sesuatu, dan saya katakan janji Tuhan tidak pernah batal, janji Tuhan tidak pernah gagal, itu pasti terjadi. Segala sesuatu sudah dikaruniakan kepada kita. Dan segala sesuatu itu berada bersama dengan Kristus, dan Kristus sudah diserahkan bagi kita. Sidang jemaat, berarti betapa kasihan orang-orang yang tidak mampu melihat kebenaran firman ini. Kita mengatakan Tuhan sudah mengaruniakan, memberikan tanpa mengungkit-ngungkit. Saya mau katakan itu. Memberikan tanpa mengungkit-ngungkit. Memberikan bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi itu memang sudah, apapun keadaanmu, aku berikan ini. Aku berikan segala sesuatu. Jangan dibatasi. Karena ayat ini jelas mengatakan segala sesuatu. Jangan dibatasi. Berarti itu untuk dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Segala sesuatu. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Dia tidak memberi kepada kita? Bagaimana mungkin? Dan jawabannya jelas, ayat ini mengatakan tidak mungkinlah. Pasti Allah berikan semuanya. Karena apa yang kita butuhkan di bumi ini, saya mau katakan, itu tidak dibutuhkan lagi di surga. Jadi tidak perlu disimpan di surga terus-menerus. Itu memang akan diberikan ketika kita hidup di muka bumi. Nanti di surga lain lagi penyediaannya. Ya. Biarlah ini kita pegang terus dalam keadaan yang tidak pasti seperti sekarang ini. Kita terus berpegang pada pengakuan iman kita. Berpegang teguh, jangan goyah dengan pengakuan iman kita.
Karena belum terjadi kemudian kita katakan, oh iya ya mungkin ini khusus untuk hamba Tuhan yang diurapi, bukan untukku. Oh tidak. Ini untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak akan menggugat kita. Allah membenarkan kita. Jangan dibalik. Seringkali kita merasa tidak layak. Allah, kamu melakukan dosa. Dan kita pikir itu Tuhan. Tidak. Setan yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau urusannya Tuhan adalah melayakkan kita, membenarkan kita. Bahkan kalau kita mampu mendengar, Yesus mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan saya mau katakan, di dalam kitab Ibrani, beban berat itu gandengannya dengan dosa. Anda boleh membaca di dalam Ibrani pasal 12, marilah kita menanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi. Dan Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu. Karena kesombongan, orang sombong itu letih dan lesu loh ya. Ya, orang sombong itu mikir nanti bagaimana penampilanku. Kalau orang mengatakan aku ini, ya bajunya kok jelek, sepatunya kok jelek, bagaimana? Ya walaupun tidak punya uang, pokoknya sudah ngutang aja dulu. Nanti giliran bayar, capek, letih, lesu, dan jadi beban. Ya. Dan Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang padaku. Jadi kalau Anda mendengar di dalam hati, di dalam pikiran Anda yang mengatakan, jangan menghadap ke tahta Allah, engkau pasti dihukum, engkau tidak layak, engkau tidak akan diterima. Dengarkan firman yang mengatakan, Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan membenarkan engkau. Aku tidak akan menggugat engkau. Aku bersedia mati bagimu. Aku mau menggantikan posisimu yang berdosa sehingga engkau menjadi benar di hadapan Bapakku. Sidang jemaat, ini sebenarnya yang terjadi. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat kita? Apakah Allah akan menggugat kita? Tidak. Justru Allah melayakkan kita, Allah membenarkan kita. Wow. Sehingga kita akan dengan sukacita datang ke hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita datang aja ke hadapan Tuhan, saya mau katakan ini, urusan dosa kita Tuhan yang tanggung. Urusan dosa kita Tuhan yang akan urus. Tuhan yang membenarkan mereka, Tuhan yang membenarkan kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Kembali. Jelas di sini dikatakan, inilah keyakinan, perhatikan, inilah keyakinan iman kita. Oleh karena itu judulnya sungguh pas. Karena di dalam Alkitab ini yang menerjemahkan belum tentu ngasih judul itu pas. Tetapi saya lihat ini, wah pas sekali, keyakinan iman kita. Bahwa Allah di pihak kita. Keyakinan iman kita. Bahwa Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Keyakinan iman kita. Allah tidak akan menghukum, tidak akan menggugat, tetapi Allah akan membenarkan kita. Itulah keyakinan iman. Apakah Kristus akan menghakimi kita? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi dikatakan, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ayat ini lihat di sini. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus akan membela bagi kita.
Walaupun seluruh kekuatan neraka itu menggugat kita, sekarang kan musim kan, 1000 pengacara membela seseorang, ya kan? Padahal kita dulu nyewa pengacara satu aja habis uang kita. Sekarang 1000. Tetapi saya mau katakan, walaupun seluruh kekuatan setan itu menggugat kita di hadapan tahta Allah, Yesus akan mendampingi kita dan mengatakan, Bapak, semua dosa mereka bukankah sudah aku tanggung? Aku sudah menebus mereka. Mereka sedang ada di dalamku dan mereka hidup dalam kebenaranku di hadapan. Dan semua gugatan itu dibatalkan karena tidak ada bukti. Semua dosa yang sudah ditebus itu dihapuskan di catatannya. Darah Yesus menghapuskan semua catatan dosa kita di hadapan tahta Allah. Sehingga ketika buku itu dibuka, tidak ada catatan dosa. Tidak ada catatan dosa. Bahkan yang saya mau katakan kembali, ketika Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus di dalam kita. Ketika Dia melihat kita, Dia tidak melihat kita, tetapi Dia melihat Yesus yang membungkus kita. Yang kelihatan oleh Bapa atas kita adalah Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Yesus yang tidak bercela. Sehingga pasti jawaban Bapa adalah orang ini benar. Sidang jemaat, itulah yang terjadi di alam surga. Itulah yang terjadi. Kita tidak hidup di zaman Ayub, di mana setan bebas menggugat Allah atas keberadaan anak-anaknya, orang yang percaya. Kita hidup di zaman penebusan dari Yesus yang sudah dikerjakannya. Kita bukan sekedar orang yang percaya, tetapi kita adalah anak yang dikasihi. Kembali saya mau katakan, yang namanya anak, mau pesek, mau hitam, mau bagaimanapun, coba lihat kata-kata orang tuanya. Tuh anakku yang ganteng, tuh anakku yang cantik. Padahal orang lain katakan, apa sing cantik, ya kan? Tetapi itulah kita di hadapan Allah Bapa. Dia tidak pernah melihat kelemahan kita. Dia tidak pernah melihat kejelekan kita. Saya mau katakan, Dia terkagum-kagum dengan kita. Bapa di surga ketika melihat kita, Dia terkagum-kagum dengan anak-anaknya ini. Wow. Sehingga ini akan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadap tahta kasih karunia. Ingat, tahtanya bukan tahta penghukuman namanya. Tahtanya adalah tahta kasih karunia, tahta kemurahan. Jadi Anda bisa membayangkan menghadap tahta kasih karunia, tidak mungkin dapat penghukuman. Menghadap tahta kasih karunia pasti akan mendapatkan kasih karunia. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Jangan biarkan tuduhan, ketakutan menguasai hati kita. Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya jelas, tidak ada. Penindasan atau kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada. Kita mau ditaruh di dalam penindasan keyakinan iman, mengatakan aku dikasihi oleh Allah. Bahkan penindasan ini sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam diriku.
Itu keyakinan iman. Mau kesesakan, bahkan kesesakan ini sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam diriku. Mau penganiayaan, bahkan penganiayaan ini akan membuktikan betapa murninya imanku kepada Allahku. Coba lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Lihat di sini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, berarti apapun itu, mau penganiayaan, mau kesesakan, ya kan? Seperti yang disebutkan di sini, mau penindasan, mau kelaparan, mau ketelanjangan, mau bahaya atau pedang, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bahwa penindasan, penganiayaan, kekurangan, kelaparan itu, ketelanjangan bahkan, sedang mengerjakan kemuliaan. Dan itu dikatakan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetapi terjemahan yang lebih tepat sebenarnya mengatakan begini, kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Jadi sementara penganiayaan itu menghancurkan kedagingan kita, kemuliaan di dalam kita yang dari dalam ini sedang menjadi besar. Semakin ketelanjangan itu, kesesakan menyerang tubuh jasmani kita, kemuliaan Allah di dalam kita itu semakin besar. Ini yang disebut mengerjakan kekudusan. Semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Bahwa ketika kita memiliki iman yang murni, maka kesesakan, ketelanjangan, ya, penindasan, penganiayaan itu seperti api yang memurnikan logam mulia, yang memurnikan emas. Semakin emas itu dibakar di dalam api, maka emas itu akan menjadi semakin murni. Oleh karena itu bukan kebetulan bahwa di akhir zaman tersedia segala macam penganiayaan, segala macam kesusahan. Kalau kita memang logam yang murni, emas yang murni, semakin dibawa masuk dalam penganiayaan itu, maka emas itu akan menjadi semakin murni. Tetapi kalau dari awal kita memang bukan emas, kalau dari awal kita hanya sekedar kayu, hanya sekedar ranting, maka ketika kita masuk dalam penganiayaan, habis kita, terbakar, lenyap. Kita akan menjadi orang yang murtad. Kita akan meninggalkan iman. Kenapa meninggalkan iman? Karena dari awal memang kita tidak pernah punya keyakinan iman. Kita hanya ikut-ikutan. Ya, kita hanya ikut-ikutan. Keyakinan iman ketika kita sudah membuktikan bahwa iman itu terjadi. Ketika Anda memegang uang 100.000 dan Anda buat belanja, dan itu berhasil, sekalipun ribuan orang, jutaan orang mengatakan uangmu itu tidak laku, kita tidak akan percaya. Tetapi kalau kita hanya menggunakan uang monopoli dan Anda pakai itu memang tidak laku, maka engkau tidak akan punya keyakinan terhadap uang monopoli itu. Sidang jemaah, hanya ketika kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan melalui keyakinan iman kita, maka iman kita tidak akan tergoyahkan sedikit. Oleh karena itu saya selalu menekankan, ayo alami apa yang dikatakan firman. Alami Tuhan kita, supaya iman kita ini tidak tergoyahkan. Itu loh.
Kalau hanya sekedar pengajaran tidak pernah dialami, Anda akan bingung, Anda akan tidak percaya, Anda akan meninggalkan iman pada akhirnya. Berarti akan banyak orang yang meninggalkan iman. Atau bahkan memang mereka dari awal sudah tidak punya iman. Sekedar ikut-ikutan. Ke gereja yuk hari Minggu. Orang Tionghoa kan biasanya ke gereja. Ikut, iya kan? Ikut. Bahkan kita ini aneh. Banyak orang Kristen tuh aneh. Tahun barunya 3. Ikut tahun baru Masehi, ikut tahun baru Imlek, ikut tahun baru Ibrani. Oh, bahkan Ibrani loh, bukan hanya Imlek. 3, makanya ulang tahun tuh 3 kali setahun. Ya, kalendernya 3. Ya. Kalau tidak bangkrut Anda, ulang tahun 3 kali setahun. Sidang jemaat, tidak usah ikut-ikutan. Alami, sungguh-sungguh alami iman itu. Karena nanti orang yang tidak pernah ngalami mulai sekarang, orang itu akan lenyap. Karena penganiayaan itu seperti api. Kalau kita bukan logam mulia, habis, terbakar kalau hanya sekedar kayu. Sekedar jerami, kata kitab Korintus. Maka mulai sekarang mari teliti apakah sungguh-sungguh kita ini punya iman. Atau hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi di sini jelas dikatakan sebab aku yakin ayat 18 bahwa penderitaan apapun itu, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada atau di dalam kita. Kemuliaan itu akan dinyatakan di dalam kita. Ketika tubuh jasmani kita mengalami penganiayaan, tubuh rohani kita mengalami kemuliaan. Kalau kita manusia rohani, maka kita akan mengatakan seperti Paulus, bahwa penderitaan ringan ini, penderitaan ringan secara jasmani, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang Paulus katakan. Oleh karena itu contoh ini, yaitu Paulus mengalami berbagai macam penderitaan yang tidak masuk akal, yang kita pikir pasti tidak bisa untuk diterima oleh semua orang yang mengalami itu. Tetapi dalam hal itu pun Paulus masih bisa berdoa dan memuji Tuhan, bahkan terdengar di seluruh penjara. Itu nyanyi bagaimana itu bisa sampai terdengar di seluruh penjara. Ya. Sidang jemaat, itulah yang terjadi pada Paulus. Dan saya mau katakan, itu kan Paulus, jangan katakan seperti itu. Sudah ada contoh, berarti kita juga bisa melakukannya. Jangan selalu minder. Selalu rendah diri, itu kan Paulus, saya kan bukan. Lu memang bukan. Tapi kuasa Allah, anugerah yang ada pada Paulus, itu juga yang ada pada kita. Kuasa dari tempat yang maha tinggi yang kitab Lukas katakan, yang diberikan kepada Paulus, itu juga yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus, kasih yang sudah terbukti bahwa ketika kita sudah berdosa, dalam keadaan dosa, kasih Kristus ini masih rela menyerahkan nyawanya bagi kita, menyerahkan segala-galanya bagi kita. Nah, kalau Kristus saja mau menyerahkan nyawanya, menderita bagi kita, dianiaya bagi kita yang masih berdosa,
Apalagi kita sekarang yang sudah ngalami kasih Kristus itu. Yang sudah ngalami kasih Kristus. Yang sudah ngalami kebaikan Kristus. Bagaimana mungkin kita tidak mau memberikan semuanya bagi Tuhan? Orang yang tidak mau menyerahkan semuanya bagi Tuhan adalah orang yang belum mengalami kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Banyak loh ternyata yang akan mencoba memisahkan kita dari kasih Kristus. Banyak. Dan sangat menakutkan secara jasmani. Tetapi ingat kalimat ini. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Bahwa engkau tidak akan menderita sendirian. Aku yang akan menemanimu. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sidang jemaat, bahkan di sini jelas dikatakan inilah iman yang murni. Bahwa kalau iman kita murni, ada kekuatan jahat yang akan menyerang kita. Kalau kita memang bagian dari si jahat itu, maka si jahat tidak akan mengutak-utik kita. Ya. Oleh karena itu jangan kaget ketika ada serangan segala macam. Berarti itu membuktikan kita ada di pihak Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahaya maut sepanjang hari berarti Tuhan juga mengerjakan kemuliaannya di dalam kita sepanjang hari. Setiap hari Tuhan sedang mengerjakan kita dalam kemuliaannya. Dan semakin indah lihat seorang pengukir yang melihat karyanya, semakin hari mereka lihat itu, mereka geleng-geleng sendiri. Wow, bagus. Wah, bagus. Semakin mendekati kesempurnaan. Wow, bagus. Kita ini setiap hari dikerjakan dalam kemuliaan Tuhan. Semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia, sampai pada waktunya dalam sekejap kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ingat, sepanjang hari, setiap hari kita sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dan sampai pada waktunya, dalam sekejap kita diubahkan. Dalam sekejap. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam segala penindasan, dalam segala kesesakan, dalam segala penganiayaan, dalam segala kelaparan, dalam segala ketelanjangan, dalam segala bahaya, dalam segala serangan pedang, kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Semakin banyak penganiayaan, semakin kasih Allah dicurahkan untuk mempermuliakan kita. Manusia roh kita akan semakin kuat. Keyakinan iman kita akan semakin teguh. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang.
oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Bahwa kasih itu akan mengerjakan hal-hal yang baik. Oleh karena itu kembali di sini dikatakan oleh Dia, oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Semakin kita tahu kita dikasihi, maka iman kita akan semakin kuat. Anda coba lihat anak yang tahu bahwa dia dikasihi, tanda kutip bahkan dimanja, ya. Maka anak ini sangat berani dalam permintaannya. Anak ini sangat berani dalam tingkah lakunya di hadapan orang yang mengasihi dia. Sangat berani. Demikian pula kita harus meyakini bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Sehingga dalam meminta kita berani. Dalam melakukan sesuatu kita berani. Kenapa? Pasti Bapa membela aku. Pasti Bapa akan memberikan apa yang aku minta. Jangan sedikit-sedikit kita membayangkan Allah yang murka. Allah yang murka, ya. Allah yang murka. Salah sedikit sudah siap menghukum. Salah sedikit siap menghukum. Oh, tidak seperti itu. Saya mau katakan, kita hidup dalam keluarga yang harmonis. Keluarga yang penuh pengertian. Bukan keluarga yang siap menghukum. Keluarga yang siap mencaci maki. Keluarga yang siap menyalahkan. Oh, tidak. Kita hidup dalam keluarga kerajaan Allah, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengerti, keluarga yang saling membangun, keluarga yang akan saling menutupi dosa. Ingat, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan kita dikasihi, pelanggaran kita akan ditutup, selalu ditutup. Yang punya anak, ketika anak kita walaupun tanda kutip lagi salah, kemudian ada orang lain yang mencoba memukul, bapak ibu lain akan memukul anak kita sekalipun kita salah. Saya mengatakan, orang tua akan siap membela anaknya. Nanti masalah pendisiplinan anak kita itu urusan kita, bukan urusan orang lain. Yang saya mau katakan lagi, jangan terlalu usil dengan urusan orang lain. Saya takut orang yang kita usili itu juga adalah anak Bapa di surga. Sehingga kita akan berhadapan dengan Bapa. Hati-hati. Ayo urusan kita urus sendiri. Gak usah terlalu bingung sama urusan orang lain. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut, wow ini masuk ke yang lebih lagi sekarang. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Wah, ini sudah disebutkan semua kan? Penganiayaan, penderitaan, kemudian segala kekuatan, masa sekarang, masa yang akan datang, segala kekuatan yang di surga, yang di neraka, yang di bumi, semuanya disebutkan. Semuanya disebutkan. Tetapi dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat. Mau penganiayaan, mau segala roh-roh jahat, mau para malaikat yang menyamar, baik kekurangan maupun kita dalam kelimpahan, fokus kita adalah Kristus. Jangan sampai teralihkan. Mungkin kita katakan, kalau penganiayaan,
aku tetap akan setia. Tetapi bagaimana kalau kelimpahan? Seringkali kelimpahan yang akan membuat kita terlena. Seringkali kemakmuran akan membuat kita terlena. Kita jauh dari Tuhan. Kita tidak menyadari akan penyertaan dan kasih Tuhan, karya Tuhan, dan seterusnya. Hati-hati. Oleh karena itu di sini disebutkan, mau penganiayaan, segala macam yang disebut penganiayaan, penderitaan, tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Dan ayat 38, aku yakin bahwa baik maut, ya, maupun hidup, berarti ini kematian maupun kehidupan. Kematian pasti menakutkan, kehidupan selalu yang baik. Itu loh ceritanya. Baik malaikat-malaikat, ada serafim, kerubim, dan sebagainya, malaikat yang menyembah, yang melayani Tuhan, itu pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Intinya ingat, sehebat apapun, semulia apapun, sebaik apapun malaikat itu, tidak boleh menggantikan posisi Tuhan di dalam kita. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Ini berbicara tentang roh-roh jahat yang sudah jatuh. Pemerintah-pemerintah, ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ini berbicara tentang masa sekarang maupun kekekalan. Tidak. Bahwa fokus kita kepada Tuhan dimulai dari sekarang, bahkan sampai pada kekekalan. Fokus kita adalah mengasihi Tuhan. Ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas di surga, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Saya mau katakan sudah lengkap semuanya. Semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah mengasihi kita. Dalam keadaan apapun, Allah mengasihi kita. Dan saya mau sederhanakan ayat-ayat yang kita baca. Keyakinan iman kita adalah kita dikasihi Allah. Keyakinan iman kita adalah dikasihi Allah. Keyakinan iman jemaat GPPS Pamekasan adalah kita dikasihi Allah. Dengan kalimat itu saja, maka iman kita akan selalu stabil. Tuhan memberkati kita.